Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Fatin Fadila Lote dengan NPM 211103107 yang kali ini akan menjelaskan tentang penerapan konstruksi kode etik profesi di Indonesia terkait mata kuliah etika bisnis dan profesi. Yang pertama, mengenai latar belakang dari penelitian ini, didasarkan oleh perkembangan peradaban manusia yang semakin maju menghasilkan pola solidaritas organisasi yang kuat yang mengakibatkan spesialisasi yang semakin mendalam dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan elektrik terhadap prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang ada di Indonesia sebagai landasan normatif dalam pembentukan kode etik profesi di Indonesia, dengan tujuan agar para profesional memiliki karakter bangsa Indonesia yang berkualitas. Profesi dipandang sebagai intelektual yang sangat terampil, di mana para profesional tidak hanya bekerja di institusi demi keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Pada hakikatnya, teks ini bertujuan untuk membangun suatu kode etik profesi berdasarkan nilai-nilai yang hadir di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dijadikan landasan bagi karakter profesi di Indonesia menjadi standar bagi perilaku dan sikap, terutama dalam profesi bisnis yang memiliki peran kunci dalam membawa negara ke panggung global. Profesi yang diteliti secara khusus dalam teks adalah profesi sekretaris, yang merupakan pekerjaan administrasi yang memerlukan pendidikan khusus dan kualifikasi tertentu, bertanggung jawab terhadap perusahaan ataupun lembaga. Terkait kerangka teori, pada teks ini dibagi menjadi etika profesi, kode etik profesi, serta nilai-nilai Indonesia di mata global. Etika profesi merupakan evaluasi kritis tentang cara manusia seharusnya bertindak dan hidup dalam situasi-situasi khusus. Etika selalu menilai perbuatan manusia sebagai baik ataupun buruk. Beragam teori hadir dan membantu pemahaman etika seperti etika keutamaan, etika hukum kodrat, etika deontologi, etika kemanfaatan, dan etika hak. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan konsekuensi dari praktik yang menerapkan pemikiran dalam bidang profesi tertentu. Kode etik profesi mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan. Terkait nilai-nilai Indonesia di mata global, hal layaknya peradaban modern saat ini yang dipengaruhi oleh nilai-nilai globalisasi semakin memperdalam integritas bangsa-bangsa ke dalam dunia tanpa batas yang semakin terbuka. Penting bagi setiap negara untuk mengelola dinamika global tersebut. Kaum profesional dituntut untuk tanggap dan responsif terhadap perubahan ini. Standar etika umum yang terdiri dari berbagai aliran seperti etika keutamaan, etika hukum kodrat, etika deontologi, etika kemanfaatan, dan etika hak dimasukkan ke dalam kerangka nilai etika di Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong, dan keadilan yang berasal dari norma-norma mendasar yang menjadi pijakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan pada teks ini. Pembahasan pada teks ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada etika profesi dan etika kerja, kedua kode etik profesi sebagai instrumen kontrol sosial dan instrumen perlindungan, yang ketiga ada konstruksi kode etik di Indonesia. Etika profesi dan etika kerja. Profesi mencerminkan nilai-nilai yang dipatuhi oleh kelompok profesi tertentu sebagai pedoman dalam perilaku dan sikap mereka. Profesi ini tercermin dalam kode etik yang menjadi acuan semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Individu yang menjalankan profesi adalah orang yang melakukan pekerjaan berdasarkan pendidikan dan kualifikasi tertentu. Dalam lingkungan kerja, para profesional sering menghadapi 3 pilihan keputusan. Kode etik profesi sebagai instrumen kontrol sosial dan instrumen perlindungan. Dalam hal ini, kehadiran kode etik profesi sebagai aturan kerja menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Ketika seperti hukum memiliki berbagai bentuk sanksi, meskipun upaya memastikan kepatuhannya tidaklah ekstrim. Kode etik profesi berfungsi sebagai panduan perilaku bagi para profesional dan juga sebagai instrumen sosial untuk melindungi anggota profesi. Pekerjaan yang dilakukan oleh para profesional
didasarkan pada perjanjian kontraktual yang memberikan legitimasi terhadap tugas mereka. Konstruksi kode etik di Indonesia. Konstruksi kode etik yang ada di Indonesia. Dalam teks ini kami memaparkan bagian kode etik yang dijalankan bersangkutan dengan profesi sekretaris. Prinsip kode etik profesi. Prinsip kode etik profesi, seorang profesional hendaknya mengerti kepentingan masyarakat, terutama klien yang dilayaninya, untuk meminimalisir adanya konflik of interest, yang dimana kode etik berfungsi sebagai regulator tingkah laku seorang profesional, hendaknya balancing of interest. Berkaitan dengan kode etik profesi sekretaris, berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan, kami ingin mengembangkan konsep kode etik profesi khususnya profesi sekretaris dengan merujuk pada kode etik profesi yang telah ada dan menambahkan nilai-nilai khas Indonesia secara elektif. Secara umum, akan dijelaskan 7 prinsip etika profesi seperti tanggung jawab profesi, kerahasiaan, kepentingan publik, integritas, ekonomi dan objektivitas, kehati-hatian, dan standar teknis yang akan dijelaskan setelah ini. Namun, hal tersebut dapat kita soroti bahwa ada satu lagi prinsip yang perlu dijelaskan, yaitu sanksi. Prinsip kode etik profesi. Yang pertama, ada tanggung jawab profesi. Pelaksanaan tugas profesional harus didasarkan pada prinsip moral. Seorang profesional Indonesia mengintelijensikan nilai-nilai keutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ketuhanan ini diresapi secara menyeluruh, baik dari segi ontologis, kosmologis, teologis, maupun psikologis. Kedua, ada kepentingan publik. Setiap profesi harus memprioritaskan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum yang menjadi fokus. Dalam konteks ini, masyarakat ekonomi Asia, profesional Indonesia dihadapkan pada budaya kerja yang bersifat kompetitif, ribaur, dan individualis, yang berpotensi mengakibatkan penurunan nilai keadilan sosial. Selanjutnya, mengenai integritas. Seorang profesional diwajibkan untuk bertindak dengan jujur, baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat, serta untuk tidak melanggar rahasia klien, institusi, atau informasi yang hanya menguntungkan diri sendiri. Yang keempat, otonomi dan objektivitas. Setiap profesi bertanggung jawab menjalankan tugasnya secara independen, tanpa terpengaruh oleh dominasi pihak lain yang memungkinkan memicu untuk melakukan tindakan curang ataupun subjektif. Yang kelima, prinsip kehati-hatian. Seorang profesional selalu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri, integritas asosiasi profesi, dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai konflik kepentingan yang kompleks. Prinsip kehati-hatian ini merupakan pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Yang keenam, kerahasiaan. Para anggota asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai klien ataupun pemberi kerja, kecuali jika diperlukan untuk kepentingan tentu adanya di persidangan. Yang ketujuh, standar teknis. Setiap profesi diharapkan memelihara prestis dan integritasnya dengan bertindak secara konsisten dan memelihara citra baik perilaku profesi tersebut. Yang kedelapan, sanksi. Pelanggaran tidak selalu mengakibatkan seseorang menjadi terpidana. Namun, dengan perkembangan teknologi, tindakan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pelanggaran etika memiliki potensi untuk menghasilkan konsekuensi di bidang lain yang dapat merugikan secara administratif maupun dalam praktik yang mengeksploitasi nilai-nilai kemanusiaan. Teks ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu kode etik profesi yang dibuat dengan landasan nilai-nilai Indonesia merupakan kumpulan norma moral yang memiliki sanksi, sehingga bukan hanya berperan sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai perlindungan bagi setiap profesi untuk mempertahankan integritas dan menghormati hak-hak manusia sebagai mandiri dan rasional. Untuk memastikan perlindungan terhadap implikasi hukum seperti maladministratif dan juga malpraktik. Bagi sekretaris, keberadaan kode etik ini disertai dengan standar pelayanan sekretaris yang secara keseluruhan akan dievaluasi secara berkala. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dan saya tampilkan dalam kesempatan kali ini. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.